Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Darotulelah dan rekan-rekan saya Fikri Ilham, Ivana Lumban Gaul, dan Tiara Putri Nabila dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perilaku individu dalam organisasi dan nilai-nilai kepribadian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku individu dalam organisasi. Nah, perilaku keorganisasi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Sedangkan perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu, dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikanalitis. Pendekatan kognitif itu adalah bahwa suatu perilaku oleh suatu rangsangan, di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan, sehingga timbullah respon atas rangsangan tersebut. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman dan kemudian dia bersikap baik terhadap kita, tentu saja kita pun akan bersikap baik pula terhadapnya. Nah, pendekatan penguatan adalah bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem saraf motorik yang ada di otak kita. Misalnya, jika tangan kita terkena api, maka secara otomatis kita menjauhkan atau menarik tangan dari api tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan psikanalitis. Nah, pendekatan psikanalitis adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh kepribadiannya. Sedangkan individu yang memiliki pribadi yang baik adalah individu yang telah matang, yang orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan lingkungannya. Orang yang tidak semata-mata mementingkan kepentingan pribadinya saja, melainkan mementingkan kepentingan lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep perilaku individu dalam kelompok. Yang pertama ada konsep persepsi. Menurut Robbins dan Judge, persepsi atau perception diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pembentukan persepsi seorang, yaitu faktor penerima persepsi atau receiver, selanjutnya ada faktor target yang dipersepsikan, dan selanjutnya ada faktor situasi. Nah, yang kedua ada konsep nilai. Nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Robbins dan Judge membagi nilai menjadi 2, yaitu nilai instrumental dan nilai terminal. Yang ketiga ada konsep sikap atau attitude. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Misal, kita mempunyai sikap bahwa korupsi itu tidak baik. Penilaian kita tersebut menjadi nyata ketika kita mewujudkan sikap tersebut ke dalam perilaku tidak melakukan korupsi. Robbins dan Judge mengungkapkan ada 3 komponen yang membangun sikap, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen perilaku. Nah, selanjutnya itu ada konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tidak puas akan memiliki sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Nah, yang kelima itu ada konsep stres. Stres adalah suatu perasaan tertekan yang dialami seseorang karena adanya ketidakpastian atau opportunity. Nah, di poin kedua tadi, itu ada membagi dua, yaitu menjadi nilai instrumental dan nilai terminal. Nah, nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang dianut dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara nilai terminal adalah nilai-nilai dari suatu tujuan yang dianggap baik dan ingin dicapai. Contohnya, saya ingin menjadi pintar. Itu nilai terminal. Nah, oleh karena itu saya harus rajin belajar, itu nilai instrumental. Selanjutnya yaitu perilaku individu dalam organisasi. Nah, yang pertama tingkat produktivitas.
Produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap, mental, dan mengandung makna, keinginan, dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sedangkan dimensi keorganisasian melihat produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan, input, dan keluaran output. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu kemampuan, sikap, situasi, dan keadaan lingkungan, terus ada motivasi, upah, tingkat pendidikan, perjanjian kerja, penerapan teknologi. Nah, yang kedua ada tingkat absensi. Tingkat absensi itu adalah semangat kerja dapat diukur melalui absensi atau presensi pegawai di tempat kerja. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, disiplin kerja sama dengan pemimpin atau teman sejawat dalam organisasi serta tingkat produktivitas kerjanya. Untuk mengukur tinggi rendahnya semangat kerja pegawai dapat melalui unsur-unsur semangat kerja tersebut yang meliputi presensi atau tingkat kehadiran, disiplin kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu adalah tingkat turnover. Menurut Harninda, turnover intention pada dasarnya adalah sama dengan keinginan berpindah karyawan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Nah, pendapat tersebut menunjukkan bahwa turnover intention adalah keinginan untuk berpindah. Belum sampai pada tahap realisasi, yaitu melakukan perpindahan dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Nah, indikasi terjadinya turnover intention. Menurut Harnoto, turnover intention ditandai oleh berbagai hal yang menyangkut perilaku karyawan, antara lain absensi yang meningkat, mulai malas kerja, naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk menentang atau protes kepada atasan, maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan yang sangat berbeda dari biasanya. Nah, dampak turnover bagi organisasi itu apa? Nah, turnover ini merupakan pertunjukan kestabilan karyawan. Semakin tinggi turnover berarti semakin sering terjadi pergantian karyawan. Tentu hal itu akan merugikan perusahaan. Sebab apabila seorang karyawan meninggalkan perusahaan akan membawa berbagai biaya seperti biaya penarikan karyawan, biaya latihan, apa yang dikeluarkan buat karyawan lebih kecil dari yang dihasilkan karyawan baru tersebut. Tingkat kecelakaan para karyawan baru, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan, peralatan produksi yang tidak bisa digunakan sepenuhnya, dan banyak pemborosan karena adanya karyawan baru. Nah, perhitungan turnover. Tingkat turnover intention bisa dinyatakan dengan berbagai rumusan. Umumnya, laju turnover intention dinyatakan dalam persentase yang mencakup jangka waktu tertentu. Andaikan suatu perusahaan memiliki rata-rata 800 tenaga kerja per bulan, di mana selama itu terjadi 16 kali karyawan keluar atau bisa disebut accession, dan 24 kali pemecatan atau separation, maka accession rate adalah 16 per 800 dikali 100% sama dengan 2%. Sedangkan separation rate adalah 24 per 800 dikali 100% sama dengan 3%. Dengan demikian, tingkat replacement atau penggantian atau replacement rate adalah sama dengan accession rate yakni 2%. Sebab replacement atau penggantian atau replacement rate selalu harus seimbang dengan accession rate-nya. Hal ini berarti bahwa dengan keluarnya seorang pegawai atau karyawan, misalnya harus segera diganti dengan seseorang pegawai atau karyawan baru sebagai pengganti replacement. Tingkat replacement tersebut sering pula disebut net labor turnover yang menekankan pada biaya perputaran tenaga kerja untuk menarik dan melatih karyawan pengganti. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, materi ini bisa dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kan menjelaskan kepribadian. Kepribadian itu bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku
perilaku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap bersikap dan bertindak maupun perbuatan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang kepribadian. Yang pertama, menurut para ahli menilai kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu, yaitu berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, menurut para ahli M.A.W. Bower, kepribadian adalah corak tingkah laku secara sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sifat seseorang. Yang ketiga, menurut para ahli Schubert, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Yang keempat, menurut para ahli Theodore, kepribadian adalah organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan sikap kepribadian yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, evaluasi diri. Yang kedua, makiawisme. Yang ketiga, narsisme. Yang pertama ini saya akan jelaskan yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri ini adalah tingkat di mana individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah mereka menyukai dirinya atau tidak menyukai diri mereka, dan apakah mereka menganggap dirinya sendiri cakap dan efektif. Yang kedua, machiavellianisme. Karakter kepribadian Machiavellianisme berasal dari nama Nicolas Machiavelli, penulis abad ke-16 yang menulis tentang cara mendapatkan kekuasaan individu dengan sifat ini cenderung pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada prosesnya. Yang ketiga, narsisme. Narsisme ini adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Narsisme memiliki sebuah peranan yang sehat dalam artian membiasakan seseorang untuk berhenti bergantung pada standar presentasi orang lain demi membuat dirinya bahagia. Namun apabila jumlahnya berlebihan dapat menjadi suatu kelainan kepribadian yang bersifat patologis. Baiklah, presentasi ini akan diteruskan oleh teman saya. Pemantauan diri menunjukkan pada kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Maksud dari situasional eksternal yaitu seorang individu yang mampu memecahkan suatu masalah dengan sebuah metode dan berhubungan dengan lingkungan luar. Pengambilan resiko individu memiliki keberanian yang berbeda-beda untuk mengambil keputusan. Kecenderungan untuk mengambil atau menghindari resiko telah terbukti berpengaruh terhadap berapa lama untuk membuat suatu keputusan. Kepribadian proaktif memiliki sikap yang cenderung optimis, berani bertindak, tekun, dan bertanggung jawab sehingga berhasil untuk mencapai cita-cita. Contohnya seperti si A yang berkeinginan atau mempunyai cita-cita untuk membangun suatu usaha. Nah, biasanya orang yang memiliki kepribadian proaktif ini menunjukkan rasa optimis dan rasa tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai usaha tersebut. Dan biasanya orang proaktif tidak mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan tanpa memperdulikan batasan dan halangan. Nilai atau value yaitu kemampuan yang dipercayai di suatu benda untuk memuaskan manusia. Maka dari itu, sifat dari suatu benda yang menyebabkan minat seseorang atau suatu kelompok. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Max Keller menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan, yang kedua, nilai kehidupan, yang ketiga, nilai kejiwaan, dan yang keempat, nilai kerohanian. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu arti penting nilai.
Nilai terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu, dan hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Misalnya kita memasuki sebuah perusahaan baru dan memiliki persepsi bahwa mengalokasikan imbalan tergantung pada prestasi kerjaan adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Berikutnya jenis nilai. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formalisasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa sesuatu nilai instrumental itu merupakan suatu ekspresi dari nilai dasar. Berikutnya nilai lintas kultur. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menganalisis variasi kultur dibuat pada akhir 1970-an. Yang pertama adalah kerangka Hofstede yang berisi jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivitas, maskulinitas versus maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang. Yang kedua ada kerangka Globe, ketegasan, orientasi masa depan, perbedaan gender, penghindaran ketidakpastian, karat kekuasaan, individualisme atau kolektisme dalam kelompok, orientasi kinerja, dan orientasi kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih.